Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang mubtada dan khobar, ya, atau yang kita kenal dengan istilah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Nah, dalam latihan itu Anda yang pertama itu ayyin al-mubtada'a wal khabara fil jumalil atiyah. Tentukan mana mubtada, mana khabar pada jumlah berikut ini. Lalu disuruh mengisi, ini kolom mubtada, ini kolom khabar. Al-mazra'atu wasi'atun, at-tullabu nasyitun, hadza qalamuka, Salih Ustaz, Ahmad amam al-fasli. Nah, sebenarnya dari cara membacanya itu kita pun akan tahu mana mubtada, mana khabar ya. Contoh misalkan begini. Nah, ini yang kalau awal nomor 1, 2, 3, 4 sampai 4 ini hampir semuanya betul karena ini terdiri dari 2 kata saja. Oleh Ustadz. Jadi menentukan ini mubtada, ini khabar mudah. Ini juga begitu. Hadza mubtada, qalamuka khabar. Tapi kalau yang nomor 5 ini kan ada 3 kata. Ada Ahmad, ada Amama, ada Al-Fasl. Makanya kemudian di sini misalkan ada yang salah, ya, salah, dan banyak yang salah kemarin karena mungkin kurang paham tentang apa yang disebut dengan khobar jumlah. Ada khobar syibhu jumlah. Jadi ini kelihatan nggak tulisan saya yang di papan ini? Belum, Ustadz. Yang di putih ini nggak kelihatan? Belum, Ustadz. Belum ada. Baik, saya coba share lagi. Nah ini, kelihatan ya kalau ini ya? Khobar. Nah, kelihatan. Baik. Jadi khobar itu secara garis besar kan dibagi 2 ya kan? Ada khobar mufrad namanya, ada khobar jumlah. Ada juga yang menambahkan syibhu jumlah. Sebenarnya jumlah atau syibhu jumlah, syibih jumlah. Syibih jumlah itu serupa dengan jumlah. Nah, apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Khobar mufrad itu adalah khobar yang terdiri dari 1 kata, ya, terdiri dari kalau biasanya diberikan pengertian kebalikan dari jumlah, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau tidak berupa syibih jumlah, itu namanya khobar mufrad. Sehingga kemudian kita harus memahami ini dulu untuk bisa memahami khobar mufrad itu. Istilah mufrad di sini ini bukan lawan kata tasniyah jamak, itu bukan. Yang dimaksud mufrad di sini itu adalah bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Nah, bagaimana khobar jumlah dan khobar syibhu jumlah? Khobar jumlah itu ya jumlah gitu ya. Misalkan abu atau abuka atau abi misalkan. Al-abu ayah, hadirun. Hadirun artinya apa? Seorang ayah adalah orang yang hadir. Begitu kan? Ini mubtada, ini khobar. Nah, jumlah ini kemudian secara garis besar, secara keseluruhan dijadikan khobar. Menjadi khobar lagi dari mubtada yang lain misalkan. Mubtada yang lain. Ada mubtada yang lain misalkan Muhammadun
Muhammad ini mubtada. Muhammad itu ayahnya hadir. Maka di sini kita harus merubahnya abuhu. Apa yang kita sebut dengan khobar jumlah itu harus ada robitnya ya. Robit itu yang menghubungkan dengan mubtada. Nah ini hu-nya ini robit namanya. Ayahnya, karena tidak masuk akal kan, Muhammad ayah berdiri. Maka agar kita kalimat ini nyambung artinya, maka harus ada robit yang menghubungkan kepada Muhammad yang disebut dengan berupa dalam bentuk dhamir ini. Muhammad abuhu hadirun. Nah ini. Kalau tadi kan jumlah abun dengan hadirun ini kan mubtada khobar sendiri. Sekarang statusnya dirubah. Kedua-duanya jumlah ini kemudian dijadikan khobar untuk mubtada yang baru yaitu kata Muhammadun. Ini yang disebut dengan khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jadi mubtada ya ini mubtada khobar. Bentar. Ini mubtada ya. Khobarnya jumlah. Ini khobarnya jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena di sini tadi kita ada kata abun, ada hadirun. Ini mubtada. Ini khobar. Ya. Jadi kalau dianalisis begitu, maka Muhammad ini mubtada, Abu Hadirun ini khobar. Di dalam khobar itu ada yang namanya khobar ini sendiri itu ada di dalam khobar jumlah ini itu ada mubtada lagi ya. Abuhu ini mubtada, ini khobar. Nah ini disebut dengan khobar jumlah itu yang mana? Yang disebut dengan khobar jumlah itu ya ini yang bergaris biru ini abuhu hadirun itu. Nah, jadi khobarnya Muhammad ya kan ini mubtadanya ini khobarnya berupa jumlah ya. Yang mana jumlah ini menjadi khobarnya mubtada. Nah, ini namanya khobar jumlah. Sekali lagi, ini namanya khobar jumlah. Khobar jumlah ismiyah, gitu ya. Lengkapnya ini jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh yang khobar jumlah fi'liyah. Contoh lagi. Misalkan Muhammadun mubtada ya. Hadara datang, abuhu misalkan. Muhammad itu ayahnya telah datang. Ini juga khobar jumlah. Mana yang khobar jumlah? Muhammadun ini mubtada, hadara abuhu ini khobar. Jadi ini mubtada, ini khobar. Secara keseluruhan khobar ya. Hadara abuhu ini khobar. Kok banyak? Kok terdiri dari dua kata yang namanya khobar jumlah? Ya, ada hadara fi'il, abuhu fa'il. Jadi awalnya kan hadara ini misalkan hadara abun datang seorang ayah. Ini ternyata ayahnya Muhammad. Misalkan kita mau membuat contoh Muhammad itu ayahnya tuh sudah datang. Muhammadun ini kemudian menjadi mubtada, ini sama dengan tadi ya. Ini Muhammad mubtada ya, mubtada mim mubtada. Hadara abun ini kemudian kita jadikan sebagai khobar. Khobar dari Muhammad. Secara dua-duanya ya susunan ini jumlah ini menjadi khobar. Nah di dalam khobar itu, di dalam khobar jumlah ini kan kita lihat ada hadara, ada
abun. Hadara itu kalimat apa? Fi'il ya. Fi'il. Abun itu fa'ilnya. Maka ini susunan apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Maka kita menyebutnya hadara abun. Tadi setiap khobar jumlah itu harus ada robit. Kita kayak tadi akhuhu ada domirnya tadi itu ya. Harus ada robitnya. Apa itu robit? Yaitu domir yang menghubungkan jumlah ini dengan mubtada sini. Makanya kemudian kita harus memberi hadara abuhu, begitu. Hunya ini harus ada. Kenapa? Karena ini yang menghubungkan dengan ini. Kalau tidak ada hunya, nanti kalimatnya akan terpotong, enggak sempurna. Ya. Nah, hadara abuhu ini, saya ulang, ini adalah khobar jumlah fi'liyah. Mengapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari jumlah, yaitu susunan dari fi'il dan fa'il, yang disebut, yang mana kemudian kalau ada susunan fi'il dan fa'il itu kan kita menyebutnya sebagai jumlah fi'liyah. Ya. Jadi di sini ada fi'il, hadar ini fi'il, ini fa'il. Fi'il dan fa'il ini kemudian secara keseluruhan, ya, secara gabungannya sebagai jumlah dia itu distatuskan sebagai khobar. Khobar untuk kalimat Muhammadun. Ya. Muhammadun hadara abu. Artinya Muhammad ayahnya itu telah datang. Ini artinya sama dengan Abu Muhammad hadara. Ayahnya Muhammad itu sudah datang. Tapi memang inilah susunan tarkib dalam bahasa Arab itu kadang seperti ini dibuat, ada pilihan-pilihan semacam itu. Ya. Susunan semacam ini disebut namanya mubtada, khobarnya jumlahnya jumlah fi'liyah. Maka khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Kalau yang ini mubtada khobarnya jumlah ismiyah. Abuhu hadirun. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada yang masih belum paham? Coba. Ayo silakan, yang masih kurang paham boleh tanya. Halo? Mendengarkan apa enggak ini? Ada orangnya apa enggak? Nah, Ustaz. Sampai di sini sudah bisa dipahami sampai sini? Insya Allah, Ustaz. Nah, yang berikutnya adalah syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ada dua juga. Syibhu jumlah itu dzaraf, ya, susunan dzarfiyah, tarkib dzarfiyah atau susunan dzaraf atau dzaraf, dan jar majrur. Jar majrur. Apa jar majrur itu? Saya ganti apa sini ya. Jadi khobar syibhu jumlah khobar syibhu jumlah itu ada dua juga. Ada dzaraf, ada jar majrur. Nah, kalian tahu kan yang nama contoh misalkan dzaraf itu yang menjelaskan tentang tempat, tentang waktu gitu ya. Yaumul Jum'ah misalkan. Ini dzaraf apa ini namanya? Coba silakan jawab. Dzaraf apa ini? Halo? Yaumal Jum'ah.
Dzaraf apa ini? Halo? Dzaraf apa ini? Zaman, Ustaz. Dzaraf zaman. Baik. Kalau amamal fasli kayak tadi. Dzaraf apa ini? Dzaraf makan. Dzaraf makan. Baik. Nah, dzaraf ini itu bisa dijadikan sebagai khobar. Namanya khobar syibih jumlah. Yang mana? Yaumnya, jum'ahnya, rangkaiannya, susunan ini. Namanya juga syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Ya. Sama kayak tadi kalau jumlah, sama kayak ini. Kalau jumlah itu kan dua-duanya jadi khobar. Ini juga begitu. Susunan rangkaian dari dzaraf ini juga jadi khobar. Tinggal memberi mubtada. Misalkan mubtada'nya Muhammadun, Muhammad itu berada di depan kelas. Ya. Atau misalkan sholat misalkan as-saumu, puasa itu yaumal jum'ati, itu pada hari Jumat. As-saumu yaumal jum'ati, tetap berharokat fathah karena dia dzaraf. Karena yang berupa khobar itu bukan yaumnya saja, makanya dia tetap yauma. Kalau dia yang jadi khobar itu kalimat yaumnya, karena mestinya yaumu. Karena khobar kan rofa. Berhubung ini yang jadi khobar itu adalah rangkaian ini, maka dia tetap menjadi yaum. Amama juga begitu. Dia tetap amama. Karena yang jadi khobar itu dua-duanya. Makanya tadi di contoh teman kalian, Muhammadun amam al-fasli. Bukan al-fasilnya saja yang khobar, tapi rangkaian dari ini. Namanya khobar syibhu jumlah. Saya kira ini sudah bisa dipahami. Dan berikutnya adalah khobar jar majrur. Namanya khobar syibhu jumlah yang berupa jar majrur. Khobar syibhu jumlah yang berupa jar majrur. Jar majrur itu ya huruf jar dan isim yang dijarkan gitu. Huruf jar misalkan fi. Majrurnya apa? Al-fasli. Ya, misalkan. Atau lagi ala. Di atas apa ini? Ala syajari atau syajaroti, di atas pohon. Fi jarnya huruf yang mengejarkan, ala huruf yang mengejarkan, al-fasli majrurnya. Namanya jar majrur. Jar majrur. Ini pun ya, ini pun secara keseluruhan ini nanti itu bisa menjadi khobar. Rangkaian ini namanya khobar jar majrur. Sebentar saya cas laptopnya. Nah, kita kasih mubtada di depannya misalkan. At-talibu, siswa itu, ya. At-talibu fil fasli. Nah ini kalau ditanya mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya adalah at-talibu, khabarnya adalah fil fasli. Apa fi-nya saja atau faslinya saja? Bukan. Karena ini khabarnya syibhu jumlah yang berupa jar majrur, maka khabarnya ya fil fasli ini. Ini juga bisa kita beri mubtada di depannya. Ala syajarah. Misalkan at-tairu, burung itu, ya. At-tairu ala syajarah, burung itu di atas apa namanya? Pohon. Ini mubtada'nya, ala syajarati ini khabarnya.
Inilah yang disebut sebagai khobar syibu jumlah. Nah, kalau tadi kita bagi khobar itu ada dua, yaitu ada khobar itu kita bagi ada dua, yaitu khobar mufrad dan dua khobar jumlah atau termasuk syibu jumlah, atau ada yang membagi menjadi tiga boleh, ada khobar mufrad, jumlah, syibu jumlah juga boleh. Yang jelas pokoknya pembagiannya seperti itu. Nah, khobar mufrad itu yang bagaimana? Khobar mufrad itu khobar yang tidak berupa jumlah, khobar yang tidak berupa syibu jumlah. Nah, maka di sini contoh misalkan khobar jumlah itu banyak sekali. Ya, contoh misalkan ini Muhammadun Thalibun. Muhammad itu adalah siswa. Ini khobar ini. Ya, contoh-contoh saya tulis contohnya dulu ya. At-talibani mujtahidani misalkan, atau al-qaumu fuqara. Nah, ini semuanya kita menyebutnya sebagai khobar. Ini kan mubtada, Muhammadun, Thalibun ini khobar, ya kan? Muhammad itu adalah seorang siswa. At-talibani dua siswa itu, meskipun ini kan isim tasniyah, ya, mustahidani khabarnya juga harus tasniyah karena harus sesuai kan ya, mubtada khabar itu tasniyah jamaknya. Mustahidani ini khabar, meskipun ini mustahidani ini tasniyah, kita menyebutnya ini adalah khabar mufrad. Kok mufrad? Tasniyah? Iya, karena mufrad pengertiannya itu adalah terdiri dari bukan berupa jumlah atau syibih jumlah. Maka mustahidani ini adalah khobar. Khobar apa? Khobar mufrad. Ya. Begitu juga al-qaumu mubtada, fuqara ini kan jamak, kalimat jamak ini fuqara, mufradnya fakir. Kaum itu adalah orang-orang yang fakir. Meskipun ini jamak, ya, tapi karena pertanyaannya itu adalah ini khobar apa, ya, maka disebut khobar mufrad juga. Al-qaumu fuqara'u, ya, khobar mufrad. Karena pengertian khobar mufrad itu di situ adalah khobar yang tidak tersusun dari fi'il fa'il atau mubtada khobar atau jar majrur atau dzaraf. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya sekarang di sini. Kalau memang bisa paham, saya akan share screen yang lain. Baik. Siapa ini? Nomor 1. As-saubu kelihatan ya? Nadhifun. Kelihatan ini? Ini benar apa salah? Benar. Ya. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar, sudah sesuai. Mufrad ya mufrad juga. As-suratu jamilatun. Benar apa benar? Benar.
Ini khobar jumlah apa khobar mufrad? Khobar mufrad. 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 Al-hablu tawilun. Nih, tawilun khobar. Khobar apa ini? Khobar mufrad. Mufrad. Sudah betul ya. Mudzakkar ini mudzakkar. Nah ini al-muslimuna katsirun. Katsirun ini kira-kira betul apa salah? Khoto. Ya, salah karena mestinya kalau muslimun jamak di sini juga jamak katsirun misalkan. Ya, kita berikan wawu. Katsirun. Banyak. Itu banyak. Harus sesuai. Katsirun disebut khobar mufrad apa khobar jumlah apa syibhu jumlah? Khobar apa ini? Mufrad. Khobar mufrad. Baik. At-talibani yadhabani. Ini sudah betul apa salah ini? Betul. Betul. Yadhabani dia adalah khobar mufrad apa jumlah? Mufrad. Mufrad. Baik. Saya ingin menambahkan di sini ya, karena dia terdiri dari satu kata ya kan? Terdiri dari satu kalimat. Ya, begitu ya. Mengapa kemudian disebut sebagai khobar mufrad? Tapi kalau kita analisis lebih dalam, kita preteli gitu ya. Yadhabani ini kan kalimat fi'il ya, fi'il mudhari' kan ya. Betul nggak? Naam. Ya, fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' di sini ini dia memiliki dhamir sebenarnya. Iya nggak? Ada dhamirnya nggak di sini? Yadhabu ini kan fi'il mudhari'nya. Yadhabani ini kan alifnya alif tasniyah menunjukkan ini ya, menunjukkan ada fa'ilnya nggak di sini? Yadhabani ini. Pertanyaan yadhabu itu fi'il katanya. Fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Saya ulang. Tadi penjelasan di awal memang saya katakan bahwa yang namanya khabar mufrad itu kan tidak satu kata, tidak terdiri dari susunan mubtada, fi'il fa'il atau mubtada khabar atau dzaraf atau jar majrur. Maka kemudian tidak salah kalau kalian menyebut yadhabani ini adalah khabar mufrad karena tidak terdiri dari tadi itu. Hanya saja ketika kita lihat lebih dalam, kata atau kalimat yadhabani ini sebenarnya dia sudah mengandung fa'il. Ya, sudah memiliki fa'il. Yaitu fa'ilnya berupa dhamir mustatir atau bukan dhamir mustatir, ini kelihatan ini dhamirnya ini. Alif tasniyah ini dhamir. Ya. Dhamir yang yadhabani huma maksudnya begitu. Yadhabani dua orang kan ya, bukan yadhabu begitu kan? Enggak kan? Tapi yadhabani. Ya. Oleh karena itu ketika khabar ini meskipun kelihatannya itu hanya satu kalimat, berhubung dia itu kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, kalau istilahnya itu mungkin dari struktur dalamnya, struktur apa itu, kalau kelihatan dari luarnya satu kalimat, tapi kalau kita amati lebih dalam di situ ada dhamir juga ternyata. Kalau katsirun ini wawunya dhamir bukan? Bukan, dia bukan dhamir. Wawunya ini namanya wawu jamak yang wawu alamat i'rab ya, i'rab rofa ya kan, alamatnya wawu itu katsirun karena jamak. Tapi kalau yadhabani ini alamat rofanya apa?
nun, subutun nun ini. Yang alifnya dhamir tasniyah. Nah, dhamir inilah yang sesungguhnya sebagai fa'il. Ya, ini fa'ilnya. Maka di sini sebenarnya ada fi'il, yadhabu, ada fa'il. Ketika khobar itu ada fi'il dan fa'il, maka tadi diterangkan bahwa jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah ini khobar di sini ini karena dia khobarnya itu ada fi'il dan fa'ilnya, maka ini disebut khobar jumlah juga sesungguhnya. Ya. Tapi itu tidak begitu penting sebenarnya. Maksud saya tidak begitu penting itu artinya yang jelas ini susunannya sudah betul karena di sini fa'ilnya itu sekaligus dhamirnya ini sekaligus menjadi robit atau penghubung yadhabani, pergi siapa, atau libani, dua orang tadi itu. Kalau yadhabu akhuhu misalkan, kalau ini kan jelas fa'ilnya kan berupa isim dhohir ini ya. Yadhabu, pergi, akhuhu, saudaranya, akhuhuma ya, huma. Karena huma ini yang menghubungkan kalimat yadhabu akhuhu dengan tolibani. Tapi kalau tadi yadhabani kayak tadi, ini fa'ilnya langsung tolibani dan yang menghubungkan juga dhamir yang kembali tolibani. Intinya begini teman-teman semuanya, saya ingin katakan bahwa jika khobar itu berupa kalimat fi'il, maka dipastikan bahwa itu adalah khobar jumlah. Baik fa'ilnya itu zahir, terlihat atau tidak terlihat. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Saya ulang ya kesimpulannya. Jadi ketika ada khobar itu kok berupa kalimat fi'il, maka dipastikan bahwa itu adalah khobar jumlah. Mengapa? Karena di situ fa'il itu pasti memiliki fa'il. Fa'il itu pasti memiliki fa'il. Ya, memiliki fa'il. Kalau nggak ada fa'ilnya harus dicarikan ganti, makanya harus ada yang namanya naibul fa'il yang menggantikan fa'il itu. Nggak boleh fa'il itu dibuang gitu. Kalau dibuang harus ada penggantinya. Tuh. Jadi pahami ya sampai sini ya? Halo? Ada pertanyaan? Hah? Masih. Baik. Nah, ini kemudian latihan keempat, sahih al-jumlah al-ataliyah. Koreksilah jumlah berikut ini. Al-baitu, ini karena baita maka yang betul adalah rafa. Al-baitu fil qaryah. Al-bait mubtada, coba fil qaryah khobar. Khobar apa ini? Khobar jar majrur. Ya, jar majrur atau kita menyebutnya khobar syibhu jumlah. Menyerupai jumlah. Contoh yang kedua, al-mudarrisu nasyitatun. Maka yang salah adalah nasyitatun. Mengapa? Karena al-mudarrisu adalah mudzakkar. Khobarnya harus mudzakkar. Atau bisa juga kalau mau dibuat muannas maka al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu nasyitatun juga boleh. Pokoknya ini kesalahannya adalah tidak sesuai mudzakkar muannasnya. Al-ummahatu fil baiti. Ini al-ummahati ya. Yang betul ummahatu. Ini juga begitu. Ini khabar apa? Fil baiti. jar majrur. Majrur. Baik. Al-faslu nadhifun. Nah, ini. Al-faslu
mudzakkar, nadhifatun kok muannas? Ya, mestinya yang mudzakkar. Al-faslu nadhifun. As-sabiyyu mahirun. Ya. As-sabiyyu as-sabiyya. Mubtada itu rafa marfu ya. As-sabiyyu mahirun. Nah, fi'il muda. Nah, yang ini yang kemudian kawin khamsa jumalin ismiyah. Buatlah 5 jumlah ismiyah. Ini sudah betul semuanya ya. Al-faslu nadhifun. Kelas itu bersih. Bunga itu indah. Masjid itu luas. Rumah itu kabirun. Al-qitaru sariun. Kereta itu cepat. Nah, betul. Tapi kemarin ada yang menulis contoh misalkan seperti ini. Aisyatu. Siapa yang nulis gini kemarin? Bintu Abdillah misalkan. Aisyatu bintu Abdillah ini gimana ini? Ini jumlah apa gimana? Betul apa salah ini? Jumlah ismnya. Aisyatu, Aisyah itu bintu Abdillahi, anaknya Abdullah. Kemarin ada yang contohan itu salah, dicontoh salah semuanya, katanya. Nggak mau mengerjakan sendiri, nggak mau latihan. Ini salah apa betul? Ada yang di sini yang nyontoh kemarin. Aisyatu mubtada, bintu Abdillah. Kalau kita jadikan ini bintu Abdillah sebagai khobar, maka bisa, betul juga. Aisyah itu, orang yang namanya Aisyah itu yang di depanmu itu, Aisyah itu adalah anaknya, putrinya Abdullah. Nama orang Abdullah ini. Kalau yang dimaksud seperti itu betul. Tapi susunan seperti ini, apalagi di hadis-hadis biasanya, an Aisyata radhiyallahu taala bintu an Aisyata binti siapa itu? An Aisyata binti siapa itu? Itu bukan mubtada khabar. Susunan ini mirip dengan susunan Muhammad bin Abdillah. Muhammad ibni Muhammad bin Abdullah. Ini mubtada khabar apa tidak? Kalau ini nggak bisa mubtada khabar. Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah itu adalah Rasulullah. Misalkan. Ini khabarnya baru. Rasulullah. Ini khabar. Kalau ini jadikan khabar boleh. Tapi bintu ibnu itu biasanya sebagai atof bayan atau naat ya, atof bayan menjelaskan. Ini Aisyah itu Aisyah yang merupakan putrinya Abdullah itu kenapa gitu. Tapi kalau ingin memberikan kabar bahwa Aisyah itu adalah anaknya Abdullah, ya betul kalau ingin memberikan kabar seperti itu. Artinya lawan bicaramu itu nggak tahu kalau Aisyah ini anaknya Abdullah. Lalu kemudian kamu bilang Aisyah itu adalah anaknya si Fulan, anaknya Abdullah. Nah kalau begitu betul susunan ini. Tapi kalau Anda ingin menyampaikan kabar Aisyah putrinya, yang lawan bicaramu sudah tahu kalau Aisyah itu anaknya Abdullah, Aisyah binti Abdillah,
itu apa? Kalau kalimat ini kan nggak sempurna. Nggak ada khobarnya justru. Baik. Ini bisa dipahami belum? Kenapa salah contoh seperti ini atau mungkin berpotensi untuk disalahkan alasannya yang ini Aisyah, karena ini bisa dipahami tadi ya, karena ini adalah susunan yang umumnya adalah susunan sebagai penjelas Aisyah atau ataf bayan atau badal gitu ya. Itu belum ada khobarnya. Tapi kalau menjadikan khobar boleh nggak? Boleh, tapi dalam konteks pembicaraannya itu adalah lawan bicara kita belum tahu kalau Aisyah itu adalah anaknya Abdullah, sehingga perlu saya kasih kabar, khobar itu kan kabar, perlu saya kasih kabar bahwa dia, Aisyah itu adalah anaknya Abdullah. Sama kayak ini, Al-Qitaru, kereta. Ya tahu, lawan bicara saya tahu kalau itu ada kereta. Kereta kenapa? Sariun, keretanya itu loh, cepat. Karena dia nggak tahu kalau keretanya seperti itu sudah cepat. Gitu. Maka saya kasih tahu, Al-Qitaru, saya kasih kabar, Al-Qitaru keretanya tadi itu cepat sekali. Al-Qitaru sari, misalkan. Gitu. Begitu juga ini, Muhammad putranya Abdullah itu adalah Rasulullah. Nah ini khobar namanya. Rasulullah ini statusnya sebagai khobar. Rasulullah khobar. Ya. Halo, bisa dipahami ini? Sampai sini? Bisa ya? Baik. Pertanyaan yang mungkin terakhir adalah Rasulullah ini kalau khobar apa ini? Mufrad apa jumlah apa syibih jumlah? Ayo, kira-kira. Rasulullah ini khobar mufrad. Loh kan dua kata, ada Rasul, ada Allah. Kok khobar mufrad gimana sih? Ya, intinya tadi kan ingin saya jelaskan bahwa yang namanya khobar mufrad itu pokoknya tidak berubah jumlah ismiyah, tidak berubah jumlah fi'liyah, tidak berubah jar majrur, tidak berubah dhorof, semuanya itu namanya khobar mufrad. Termasuk susunan idhofah kan nggak masuk khobar jumlah. Kan mudhof ilaih ini. Ini tetap disebut khabar mufrad. Muhammadun ibnu Abdillahi Rasulullah. Jadi ini adalah khabar apa? Mufrad. Khabar mufrad. Meskipun dia terdiri dari dua kata karena bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Maka disebut khabar mufrad. Baik, saya kira itu untuk penjelasan kita pada hari ini tambahnya. Saya harapkan bisa dipahami. Dan jika nanti masih ada yang kurang paham, saya persilahkan untuk bertanya lagi. Dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan, gak usah sungkan. Malu bertanya sesat di jalan. Ayo. Mbak Isna ini, Mbak Anis, ada tak orang ini? Kameranya kok mati semuanya ini. Halo, Mbak Isna ini. Ya, Ustaz. Mbak Anis. Ya, Ustaz. Ada? Mbak Yuliana. Hadirah Ustaz. Mbak Sita. Ada Ustaz. Sudah bisa paham semuanya yang saya jelaskan tadi? Sudah bisa dimengerti? Insya Allah Ustaz. Baik.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Mas Ustaz. Afan.